Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukru ala ni'amillah, salatan ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 PAI kelas 1D akan mempresentasikan pemikiran ilmu kalam di Indonesia menurut HM Rusyidi dan Harun Nasution. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah ilmu kalam yang akan disampaikan oleh Saudari Renisti Hardianti. Sebelum ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu kalam terlebih dahulu. Sejarah ilmu kalam sudah kita kenal sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Menurut Harun Nasution, kemunculan persoalan kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ilmu kalam atau teologi mengalami perkembangan dari masa ke masa, dan banyak tokoh-tokoh ilmu kalam bermunculan dan mempunyai argumentasi masing-masing, sehingga ilmu kalam itu sendiri semakin serius dibahas karena permasalahan tersebut akan menimbulkan tanggapan dan pemikiran-pemikiran baru bagi tokoh-tokoh ilmu kalam itu sendiri. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tentang ilmu kalam ini akan menambah wawasan keilmuan bagi para tokoh pemikir itu sendiri maupun bagi orang-orang yang terlibat dalam keilmuan tersebut. Banyaknya tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang yang berbeda, maka banyak pula pemikiran-pemikiran dari mereka yang berbeda tentang permasalahan ilmu kalam ini. Sehingga sebagai contoh, di dalam makalah ini insya Allah akan dibahas tentang teologi atau ilmu kalam yang mengacu pada dua tokoh, yaitu HM Rusyidi dan Harun Nasution. Akan tetapi dalam kontemporer saja dan hanya terfokus pada teologi dua tokoh, yaitu HM Rusyidi dan Harun Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran kalam menurut HM Rusyidi. Pemikiran kalam beliau yang berbeda dari beberapa tokoh seangkatannya. Hal ini dilihat dari kritikan beliau terhadap Harun Nasution dan Nurholis Majid. Secara garis besar, pemikiran kalamnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Rusyidi menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Untuk itu, Rusyidi berkata, ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Selanjutnya, Rusyidi menelusuri sejarah kemunculan teologi. Menurutnya, orang Barat memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau kalam karena mereka tak memiliki istilah lain. Teologi terdiri dari dua perkata, yaitu theo dan logos. Yang pertama, theo artinya Tuhan dan logos artinya ilmu. Jadi teologi berarti ilmu ketuhanan. Adapun sebab timbulnya teologi dalam Kristen adalah ketuhanan Nabi Isa sebagai salah satu Tritunggal atau Trinitas. Namun kata teologi kemudian mengandung beberapa aspek agama Kristen yang di luar kepercayaan yang benar, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua, di dalam pemikiran ilmu kalam menurut HM Rusyidi adalah tema-tema ilmu kalam. Salah satu tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik oleh Rusyidi adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia. Untuk itu, Rusyidi berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Memang tidak ada agama yang menggunakan akal seperti Islam, tetapi dengan menggambarkan bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, sedangkan wahyu hanya membuat nilai yang dihasilkan pikiran manusia bersifat absolut universal, berarti meremehkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 232. Rusyidi kemudian menegaskan pada saat ini
Di barat sudah dirasakan bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Buktinya adalah kemunculan eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Rosidi mengakui bahwa soal-soal yang pernah diperbincangkan pada 12 abad yang lalu masih ada yang relevan untuk masa sekarang, tetapi ada pula yang sudah tidak relevan pada waktu sekarang. Demikian Rosidi menguraikan yang masih dirasakan oleh umat Islam pada umumnya adalah keberadaan Syiah. Di antara pemikiran kalam H.M. Rosidi yang terakhir yaitu hakikat iman. Bagian ini merupakan kritikan Rosidi terhadap deskripsi iman yang diberikan Nurholis Majid, yakni percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dan sikap apresiatif kepada Tuhan merupakan inti pengalaman keagamaan seseorang. Sikap ini disebut takwa. Takwa diperkuat dengan kontak yang kontinu dengan Tuhan. Apresiasi ketuhanan membutuhkan kesadaran ketuhanan yang menyeluruh, sehingga menumbuhkan keadaan bersatunya hamba dengan Tuhan. Menanggapi pernyataan tersebut, Rosidi mengatakan bahwa iman bukan hanya sekedar menunjukkan bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial atau hubungan manusia dengan manusia, yakni hidup dalam masyarakat. Bersatunya seseorang dengan Tuhan tidak merupakan aspek yang mudah dicapai, mungkin hanya seseorang saja dari sejuta orang. Jadi, yang terpenting dari aspek penyatuan itu adalah kepercayaan, ibadah, dan kemasyarakatan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemikiran kalam di Indonesia menurut Harun Nasution yang akan disampaikan oleh Saudara Ridwan Hamzah. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan pemikiran kalam menurut Harun Nasution. Yang pertama yaitu peranan akal. Jadi bukanlah secara kebetulan bila Harun Nasution memilih problematika akal dalam sistem teologi Muhammad Abduh sebagai bahan kajian disertasinya di Universitas McGill, Montreal, dan Kanada. Besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution menulis demikian: akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah lemah pula lah kesanggupan untuk menghadapi kekuatan lain tersebut. Dalam sejarah Islam, akal mempunyai kedudukan yang tinggi dan dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, akan tetapi dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam sendiri. Pemikiran akal diperintahkan dalam Al-Quran sendiri, bukanlah tidak ada dasarnya apabila ada penulis-penulis baik di kalangan Islam sendiri maupun di kalangan non-Islam yang berpendapat bahwa Islam adalah yang rasional. Terus yang kedua, pembaharuan teologi. Pembaharuan teologi yang menjadi predikat Harun Nasution pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam di Indonesia juga di mana saja adalah disebabkan ada yang salah. Dalam teologi mereka, pandangan ini serupa dengan pandangan kaum modernis lain pendahulunya, Muhammad Abduh, Rashid Ridha Al-Afghani, Said Amir Ali, dan lain-lain, yang memandang perlu untuk kembali pada teologi Islam yang sejati. Retorika itu mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik, irasional, predeterminisme, serta penyerahan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Dengan demikian, jika hendak mengubah nasib umat Islam, menurut Harun Nasution, umat Islam hendaklah mengubah teologi yang berwatak free will rasional serta mandiri.
Tidak heran jika teori modernisasi ini selanjutnya menemukan teologi dalam khazanah Islam klasik sendiri, yakni teologi Mu'tazilah. Terus yang ketiga, hubungan akal dan wahyu. Salah satu fokus pemikiran Harun Nasution adalah hubungan akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa hubungan akal dan wahyu memang menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan agama. Dalam pemikiran Islam, baik di bidang filsafat dan ilmu kalam, apalagi di bidang ilmu fikih, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk kepada teks wahyu. Teks wahyu tetap dianggap benar. Akal dipakai untuk memahami teks wahyu dan tidak menentang wahyu. Akal hanya memberi interpretasi terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan kesanggupan pemberi interpretasi. Yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam sebenarnya bukan akal dan wahyu, tetapi penafsiran tertentu dari teks wahyu dengan lain teks wahyu ini juga. Jadi yang bertentangan dalam Islam sebenarnya adalah pendapat akal ulama tertentu dengan pendapat akal ulama lainnya. Di atas dapat disimpulkan bahwa H.M. Rashidi berpandangan bahwa ilmu kalam sama sekali dengan teologi. Beliau tidak sependapat dengan Harun yang sangat mengagungkan akal yang dapat mengetahui baik dan buruk dilihat dari perkembangan zaman. Tentang iman, Rashidi mengatakan bahwa iman bukan sekedar bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial atau hubungan manusia dengan manusia, yakni hidup dalam masyarakat. Jadi, yang lebih penting dari aspek penyatu ini adalah kepercayaan, ibadah, dan kemasyarakatan. Sementara, Harun Nasution adalah seorang pemikir ilmu kalam atau teologi di mana beliau memiliki beberapa pemikiran terkait dengan masalah ini. Di antaranya yaitu, beliau pernah menulis bahwa akal melambangkan kekuatan manusia. Hal ini mengatakan bahwa dengan akallah manusia dapat melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan keperluan hidupnya. Dengan akal, manusia dapat mengalahkan makhluk lain. Dengan bertambah tingginya akal manusia, maka bertambah tinggi pula kesanggupan untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah lemah pula lah kesanggupannya untuk menghadapi kekuatan lain tersebut. Beliau juga berpendapat bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam Indonesia juga di mana saja adalah disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Maka dari itu, beliau memiliki pemikiran tentang pembaharuan teologi. Beliau berpendapat bahwa ada hubungan antara akal dan wahyu. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan agama. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.